Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan di sesi ini kita akan sama-sama belajar memahami ayat 183 surat Al-Baqarah yang merupakan ayat pertama dari ayat-ayat puasa. Seperti kita ketahui bersama bahwa ayat puasa dimulai dari 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah dan tidak ada ayat yang lain. Di ayat pertama ini, di ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini artinya, orang yang diseru ini adalah orang-orang yang sudah punya pondasi keimanan. Mereka yang lebih siap untuk mendapatkan perintah, syariat, apapun bentuknya. Baik dalam bentuk mengerjakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Dan di sini sekaligus juga untuk menunjukkan kepada kita, nanti pada saat dilanjutkan dengan kutiba alaikumus syiyam, karena ayatnya berhubungan dengan puasa, dan di awal dengan iman, lalu di akhir dengan takwa, ini untuk menunjukkan bahwa punya hubungan yang erat antara fikih dengan akidah. Bahasan fikih dan bahasan akidah punya hubungan yang sangat erat. Di sini Allah SWT berfirman, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu sekalian. Imam Qurtubi ketika membahas ayat ini, beliau menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita bisa lihat di ayat ke-180, Allah SWT berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ini berhubungan dengan wasiat. Kemudian di ayat ke-178, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kita bisa lihat ayatnya sama, redaksinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Sama-sama ada seruan beriman dan kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian. Kata Imam Qurtubi, setelah Allah menyebutkan perintah diwajibkannya qisas dalam pembunuhan, kemudian wasiat, kemudian Allah menyebutkan di ayat ini, di lanjutan ayatnya berhubungan dengan puasa. Untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa ini semua syariat. Tentu bagi kita yang memahami ayat ini, kita bisa melihat bahwa kalau perintah puasa kita terima, maka perintah qisas, perintah wasiat pun kita terima. Karena sama-sama kutiba alaikum. Semuanya dengan perintah kutiba alaikum. Kemudian as-syiyam, kata as-syiyam secara bahasa artinya menahan. Menahan untuk tidak bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga namanya syiyam atau shaum. Menahan untuk tidak bicara juga namanya syiyam. Tentu yang dimaksud dalam bahasan fikih adalah menahan diri dari semua pembatal puasa. Dari sejak terbitnya fajar, yaitu subuh, sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Ini yang dimaksud dengan puasa. Dan puasa yang dimaksud di sini, yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat ini bukan syariat yang baru. Umat terdahulu pernah dapat syariat yang sama. Selain itu, ini untuk memberikan pengantar kepada semua bahwa ini adalah ibadah yang tidak berat. Karena kalau ibadah ini pernah dikerjakan oleh umat terdahulu dan wajib pada umat terdahulu, maka tentu tidak mungkin kita akan mengatakan puasa ini berat. Sebab umat-umat terdahulu juga pernah mendapatkan syariat puasa. Maka ada pengkondisian bahwa kita akan bertemu dengan syariat yang sebetulnya ringan, tidak terlalu berat. Nah, kemudian apa yang sama? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama, bahwa yang dimaksud sama adalah sama syariat puasanya. Jadi sama-sama diwajibkan pada umat terdahulu. Jadi bukan hanya pada umat ini, tapi pada umat terdahulu juga dapat syariat yang sama. Itu syariat puasa. Mengenai caranya, mengenai waktunya, mengenai pembatal puasanya, dan beberapa hal yang berhubungan dengan syariat puasa ini, masing-masing umat bisa berbeda-beda. Selanjutnya di akhir ayat ditutup dengan la'allakum tattaqun, seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa target dari pelaksanaan puasa adalah agar kalian semua bertakwa. Dan dalam proses berpuasa kita sudah melihat ada upaya untuk mewujudkan ketakwaan dengan kita melihat bahwa ibadah puasa inilah ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ibadah puasa ini juga ketika dikerjakan oleh seseorang
peluang untuk menampakkan bahwa dia berpuasa di hadapan orang lain menjadi kecil. Peluang riya, peluang sum'ah juga menjadi lebih kecil dibanding ibadah-ibadah yang lain. Pada ibadah yang lain seperti sholat misalnya, peluang riya bisa menjadi lebih besar ketimbang pada ibadah puasa. Meskipun tentu setiap orang yang berniat buruk, baik berniat riya maupun sum'ah, bisa dengan berbagai caranya, tetapi semua pasti sudah bisa memahami bahwa ada perbedaan yang nampak terlihat pada puasa. Dan tentu kita berharap inputnya orang yang beriman, prosesnya ketakwaan, dan targetnya adalah agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Demikian ulasan pada kesempatan kali ini, surat Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam.